Satu nama budaya. Seandainya seseorang bertemu orang bijaksana yang mau menunjukkan dan memberitahukan kesalahan-kesalahannya seperti orang menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang bijaksana itu. Sungguh baik dan tidak tercela bergaul dengan orang yang bijaksana. Perkenalkan, nama saya adalah Cynthia Limoti. Materi yang akan dibahas pada hari ini adalah analisis kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Pengembangan RTP cukup 1 halaman. Merdeka Belajar adalah program kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan kepada siswa-siswi. Nadiem menyebut dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Kebijakan Merdeka Belajar pertama kali disampaikan pada rapat koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019, kemudian dilanjutkan dengan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. Pokok-pokok kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertuang dalam paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten atau kota se-Indonesia di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2019. Ada 4 pokok kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pertama, ujian nasional UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penerapan literasi dan numerik yang didasarkan pada praktek terbaik. Tes Program for International Student Assessment atau PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 5, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua, ujian sekolah berstandar nasional USBN akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah diberikan keleluasan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru, PPDB, sistem zonasi diperluas, tidak termasuk daerah 3T, bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. Komponen RPP sebelum Merdeka Belajar. Berdasarkan Permendikbud ini, komponen RPP meliputi identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian yang terdiri dari 13 komponen. Nah, komponen RPP sebelum kebijakan Merdeka Belajar memang terlihat sangat padat. Ada 13 komponen yang wajib dicantumkan.
Berkaca dari pengalaman saat menjadi seorang guru SD dan cerita rekan-rekan seprofesi, jumlah halaman RPP berkisar 12-18 halaman berikut dengan lampiran materi dan penilaiannya. Bahkan, kadang ada RPP yang lebih dari 25 halaman karena uraian materi dan penilaian yang lebih detail. Untuk efisiensi tenaga dan waktu guru, akhirnya Kemendikbud Republik Indonesia merampingkan substansi RPP melalui kebijakan Merdeka Belajar. Dengan kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa RPP hanya terdiri dari 3 komponen inti, yaitu yang pertama itu adalah tujuan pembelajarannya, yang kedua adalah kegiatan pembelajarannya, dan yang ketiga adalah asesmen penilaian pembelajaran. Dengan catatan bahwa komponen RPP lainnya yang bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Artinya, boleh disertakan, boleh tidak, tergantung pada kebutuhan sang guru. Dengan komponen inti yang hanya 3 aspek ini, semestinya RPP tersebut hanya berjumlah 1 halaman saja. Dengan dilakukannya efisiensi RPP, guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri melalui prakteknya di lapangan. Berikut ini adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP 1 halaman. RPP 1 halaman efektifkah? RPP adalah pedoman. RPP adalah kontrol bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran. Aksen guru yang baik tentu berawal dari pedoman yang baik. Sebenarnya inti rencana pembelajaran terfokus pada capaian pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaiannya. Capaian pembelajaran adalah tagihan belajar, merupakan kompetensi yang harus dikuasai setelah mengikuti pembelajaran. Capaian pembelajaran terangkum dalam tujuan pembelajaran yang merupakan jabaran dari indikator, dan indikator itu sendiri merujuk pada kompetensi dasar. Maka, dengan mencantumkan tujuan pembelajaran, sesungguhnya indikator dan kompetensi dasar sudah terangkum di dalamnya. Marwah sebuah pembelajaran terletak pada kegiatan pembelajaran tersebut. Iklim dan suasana pembelajaran serta ketertarikan dan rasa bosan siswa dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran itu sendiri. Selain itu, bagaimana mungkin pembelajaran dapat terjadi jika kegiatan pembelajaran itu tidak ada? Tujuan pelaksanaan pembelajaran adalah memberikan pengalaman belajar yang menarik, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa, mengukur tingkat pemahaman tersebut, dan menentukan tindak lanjutnya. Untuk melaksanakan hal ini, dibutuhkan penilaian atau asesmen, sebab ketercapaian pembelajaran perlu diukur dan dinyatakan baik secara kuantitatif dalam bentuk angka maupun kualitatif dalam bentuk deskripsi. Kesimpulan dari materi analisis kebijakan pendidikan kurikulum Merdeka Belajar, pengembangan RPP cukup 1 halaman saja adalah guru diberikan sosialisasi dan pelatihan terlebih dahulu sehingga guru memahami kebijakan Merdeka Belajar, khususnya penyederhanaan RPP dan kapasitas High Order Thinking Skill atau HOTS, atau keterampilan penerapan tingkat tinggi para guru untuk menganalisa, mengevaluasi, mengkreasi dapat ditumbuh kembangkan lagi sehingga guru dapat membuat rumusan isi RPP 1 halaman ini sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar saat ini. Sabisata bantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan lainnya.